Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masih meneruskan pembahasan kita tentang adab ketika kita atau menghadapi orang yang sakit. Dan kemarin kita sudah sampai pada adab tentang menjenguk orang sakit, ya, bahwa ada 6 kewajiban, ya, antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Di antaranya adalah menjenguk ketika saudara kita sakit. Jadi kemarin hakul muslim alal muslim ada 6, apa saja? 1, memberikan salam, ya, mengucapkan salam. Yang memberikan salam hukumnya sunnah, yang menjawab salam hukumnya wajib, ya, yang memberikan salam sunnah, tapi kita yang diberikan salam hukumnya wajib untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi undangan saudara kita. Yang ketiga, memberikan nasihat ketika ada yang meminta nasihat. Yang keempat adalah mendoakan orang yang bersin. Ya. Kalau kita bersin, mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengarkan orang membaca alhamdulillah setelah bersin, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, orang yang bersin tadi didoakan oleh saudaranya yarhamukallah, maka dia membalas dengan yahdikumullah. Nah, jadi yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan mendoakan yarhamukallah, yarhamukallah. Yang bersin tadi mendoakan kembali dengan yahdikumullah. Nah, ini hakul muslim alal muslim, ya, hak muslim atas muslim lainnya. Itu yang keempat. Yang kelima, menjenguk orang sakit. Dan yang keenam, mengantarkan jenazah saudara kita, mengantar jenazah saudara kita yang wafat ke liang lahat. Nah, jadi salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Apa keutamaannya? Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka akan terdengarlah seruan dari langit, baik sekali perbuatanmu, baik sekali kunjunganmu, engkau telah menyediakan suatu tempat tinggal di dalam surga. Jadi menjenguk orang sakit itu balasannya adalah surga. Nah, menjenguk orang sakit itu
balasannya adalah surga. Nah, bagaimana adabnya menjenguk? Ya. Adab menjenguk adalah dengan memberikan harapan kebahagiaan untuknya, membahagiakan orang yang kita jenguk, walaupun kita melihatnya sudah parah ya, sudah istilahnya nggak mungkin sembuh lagi lah, tetapi kepada orang yang sakit kita tidak boleh malah menambah parah. Wah, ini bapak mah udah nggak ada harapan lagi lah gitu. Wah, ini parah nih. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus memberikan kebahagiaan. Ya mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan panjang umur, insya Allah. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan panjang umur, sembuh sembuh sehat gitu, sembuh sehat dan bisa beraktivitas kembali. Nah, ini doa kita, ucapan kita kepada orang yang sakit. Ya. Kalau kita jenguk sakit, kemudian melihat dia udah parah gitu, wah ini parah banget nih, udah dengan harapan lagi. Nah, ini apalagi kita jenguk orang sakit, ceritanya orang meninggal. Waduh, ini udah lebih parah lagi. Wah, kemarin itu yang kayak gini meninggal. Nah, kemudian adabnya kalau kita menjenguk orang sakit itu gimana? Kita doakan dia. Rasulullah itu sudah biasa berdoa untuk keluarganya dan untuk orang-orang sakit. Allahumma, nah ini kita hafalkan ini. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa adhibil ba'sa Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi fa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama shifaan la yughadiru saqama la yughadiru saqama shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi fa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Nah, ini doa ya, ketika istri kita sakit, anak kita sakit, saudara kita sakit, orang tua kita sakit, siapapun tangga kita sakit, kita doakan Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi fa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Apa artinya? Allahumma Rabban nas, wahai Allah pemilik manusia, pencipta manusia, adhibil ba'sa, hilangkan sakitnya, adhibil ba'sa ishfi fa anta syafi, sembuhkan dia karena hanya engkau yang bisa menyembuhkannya. La shifaan illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali dari kesembuhan darimu. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah.
Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak berbekas, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sakitnya, gitu maksudnya. Jadi kita doakan orang yang sakit supaya dia sembuh total lagi kira-kira. Ini Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa. Coba ulangi lagi. Allahumma Rabban nas, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi fa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi fa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Nah, ini dihafal ya. Dihafal doanya ya, supaya bisa diamalkan. Nah, ini ada jenis doa lainnya, bukan hanya ini. Ada jadi kalau orang sakit dipegang, ya kalau demam pegang kepalanya, kalau ada sakit tangannya dipegang tangannya, kakinya, apanya gitu. Jadi dengan doa ini diantaranya. Bisa juga dengan As'alullahul azim Rabbul arsyil azim ayyashfik. Lebih singkat lagi, As'alullahul azim Rabbul arsyil azim ayyashfik ayyashfika. As'alullahul azim, coba. As'alullahul azim As'alullahul azim Rabbul arsyil azim ayyashfik. Ini bisa juga dengan doa ini. Dan ada doa lainnya. Ini hafalkan dulu yang ini. Allahumma Rabban nas tadi. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta fa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Nah, sebagaimana dijelaskan pada waktu yang lalu bahwa orang yang sakit itu diampuni dosanya ya. Jadi kita jangan mandang orang yang sakit itu dengan prasangka buruk, tetapi kita harus berprasangka bahwa kalau kita sakit atau ada orang yang sakit, maka ya mungkin Allah akan memberikan ampunan kepada dosa-dosanya, memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Oleh karena itu ya, ada juga hadis Nabi, kita bahkan minta doa dari orang yang sakit. Boleh minta doa kepada orang yang sakit karena dia diampuni dosanya oleh Allah ya. Karena dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh meminta doa kepada orang yang sakit. Nah, ini bahkan kita minta doanya. Kita memberikan doa kepada dia dan kita juga minta didoakan olehnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang berobat ya, berobat. Boleh nggak kita berobat? Berobat itu adalah perintah dari Islam. Jadi Islam memerintahkan untuk kita berobat, pergi ke dokter. Yang tidak boleh adalah kita berobatnya ke dukun, kecuali dukun beranak. Kalau dukun beranak di kampung ya boleh, kalau dia ingin melahirkan ya. Kalau kita kan bidan ya sekarang ya, bahasa kerennya kan bidan ya. Kalau di kampung dulu kan belum ada bidan,
Zaman saya lahir pakai dukun beranak. Dukun lah, apa namanya? Pak Haji. Pak Haji. Kalau di kampung saya itu namanya apa? Pokoknya dukun beranak ya. Jadi orang yang suka menolong orang yang melahirkan. Ini ahlinya di kampung. Nah, kalau sekarang kan orang yang pendidikan namanya bidan, ya kan? Dulu nggak ada bidan di kampung, nggak ada bidan. Jadi pakai dukun beranak. Kayaknya kalau dukun beranak sih boleh kita minta tolong kan? Artinya seperti bidan kan gitu. Yang nggak boleh adalah kita sakit pergi ke dukun. Wah, ini karena bapak ini di rumahnya ada keris ya. Wah, ini, wah keris, wah itu harus dibawa ke sini kerisnya. Itu nggak cocok sama bapak nih. Kerisnya ini suka mengganggu nih. Ini nggak cocok sama bapak nih. Jadi bapak sakit, pergi dukun. Atau pergi dukun, wah bapak ini harus pergi ke kuburan sono untuk bawa apa bunga-bunga sama kemenyan dibakar. Nah, ini dia diharamkan, nggak boleh. Kita berobat ke dokter, tabib, dokter untuk menjaga kesehatan bisa dengan bekam, ya, bekam dan sebagainya. Jadi Islam menganjurkan untuk berobat. Sahabat Nabi pernah bertanya, orang Badui, ya, orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat? Nabi bersabda, berobatlah, karena Allah Ta'ala tidak menaruh sesuatu penyakit melainkan menyediakan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Jadi kalau penyakit tua nggak ada obatnya. Penyakit yang lain kata Rasulullah ada obatnya. Kata Rasulullah, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit, ya, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, wallahu alam, kalau sekarang ada penyakit yang belum ditemukan obatnya. Tapi kata Rasulullah yang jelas, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit mesti ada obatnya. Nah, bagaimana sekarang ada pengobatan misalnya dengan air kencing. Wah, gimana pengobatan dengan air kencing? Padahal air kencing manusia itu hukumnya haram, najis, ya kan? Boleh nggak? Nah, ini dalam kitab ini tidak diperbolehkan pengobatan dengan barang yang haram, yang najis. Berarti mengobati dengan air kencing manusia ya, ini tidak diperbolehkan. Tariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang dijadikannya sebagai obat. Lantas Nabi mengatakan itu bukan obat, tetapi dia adalah merupakan penyakit. Jadi ada sahabat Nabi bertanya tentang khamar, boleh nggak mengobati dengan khamar? Apa? Khamar itu minuman keras. Kan dulu ingat saya waktu kecil itu ada orang kampung itu, di kampung ada dengan khamar, dengan minuman keras. Apa namanya dulu?
Pokoknya namanya anggur apa 500 apa itu dulu, zaman dulu. Nah, itu khamar kan. Jadi kalau dalam kitab ini tidak dibenarkan ya, berobat dengan yang haram. Kemudian boleh nggak berobat kepada dokter yang bukan muslim? Boleh nggak? Boleh. Jadi berobat tidak harus kepada dokter yang muslim. Ya kalau ada yang muslim lebih baik. Tetapi kalau nggak ada, dengan orang non muslim pun tidak dilarang dalam Islam. Kemudian juga bagaimana berobat kepada dokter wanita, laki-laki berobat kepada dokter wanita, atau perempuan ya wanita berobat kepada dokter laki-laki, boleh nggak? Nah, kalau dalam pengobatan boleh, ya boleh dalam pengobatan. Ini kan sifatnya darurat. Bahkan memegang yang bukan muhrim, ya, kita kan kalau bukan muhrim nggak boleh bersentuhan ya. Nah, ini kalau dalam pengobatan diperbolehkan, diperbolehkan. Tapi jangan cari modus, ya. Cari modus, ya. Misalnya Bang Maman, saya mau jadi dokter lah, biar nanti bisa pegang-pegang. Itu namanya modus. Nah kemudian bagaimana pengobatan dengan mantra dan doa? Boleh nggak pengobatan dengan mantra dan doa? Kalau mantranya, doanya dari Quran, boleh. Tetapi kalau doanya dari misalnya kitab primbon atau apa ya, nah, ini yang mengandung kemusyrikan, ini nggak boleh. Ya. Jadi pada masa jahiliyah, ini kata Auf bin Malik, ya, Auf bin Malik pernah berkata, pada masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra. Lalu kami tanyakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dalam hal ini? Maka Nabi bersabda, coba bawa kepadaku mantra itu. Tidak mengapa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan. Jadi mantra boleh asal tidak mengandung kemusyrikan. Jadi kalau mantranya dari Quran boleh. Mengusir jin juga begitu. Mengusir jin, apa namanya? Orang kesurupan ya. Orang kesurupan dalam Islam itu hanya diobati dengan Quran. Tidak boleh dengan cara lainnya. Misalnya saya pernah dipanggil di Jogja, waktu saya di Jogja ngobatin orang kesurupan. Saya ditelepon, Pak, bisa nggak nih tolong kesini, ini ada yang kesurupan. Saya bilang, waduh, saya nggak ahli dalam bidang itu, saya belum pernah meruqyah orang ya, waktu itu saya masih baru dari Jogja. Di Jogja kan banyak orang itu kesurupan. Bahkan ada teman saya itu habis sholat pun kesurupan, di masjid sering kesurupan. Nah itu saya pernah ditelepon, Ustaz, tolong ini ada yang kesurupan. Waduh, saya nggak biasa meruqyah orang, kan itu ada yang biasa meruqyah, ini pada nggak bisa katanya. Waduh, saya gimana ya? Saya bisanya
ya memang ada buku-buku itu, buku tentang bagaimana mengobati orang kesurupan ya. Tapi saya kan nggak hafal ya, saya paling baca ini kalau Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tambah terus ayat kursi akhir Al-Baqarah dan seterusnya ya. Nah begitu macam-macamnya kan saya nggak begitu paham ininya. Saya nggak paham ini. Coba deh, nggak apa-apa Ustaz, sini aja. Karena nggak ada yang lain katanya, ya udah saya ke situ. Sedang saya bacakan gitu, kemudian datanglah ya orang yang suka mengobati dengan cara yang tidak islami. Datanglah dia, langsung diambil pasiennya, lagi saya dodain langsung dia ini, terus dipakai, entah diapain, saya nggak tahu ininya. Pokoknya dipegang ininya, diupas mukanya dan sebagainya, sembuh dia. Tapi ya katanya dengan cara mohon maaf kejawen gitu ya. Jadi tidak dengan cara islami ya. Artinya tidak islami lah, dengan cara-cara yang tidak islami. Nah sembuh. Tapi ibaratnya begini, misalnya kita ada harimau di ruangan ini misalnya, kita kan takut ya, bagaimana ngusirnya? Ngusir harimau kecil dengan mendatangkan harimau yang besar. Datangkan harimau besar, yang kecil lari. Nah ini ibaratnya. Jadi mengusir jin dengan mendatangkan jin yang lebih besar lagi, inilah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak islami ya, pengobatan kesurupan yang tidak islami seperti itu. Jadi mendatangkan dengan jin yang lebih ditakuti. Memang pergi jin yang mengganggu pergi, tapi mendekamlah di situ jin yang lebih besar. Nah, emang ya saat itu tidak mengganggu sehingga seolah sembuh gitu kan. Tapi nanti kumat lagi. Ya begitulah. Jadi pengobatan kepada orang kesurupan hanya dengan Quran. Kalau tidak dengan Quran berarti itu batil. Hanya dengan Quran. Nah, jadi demikian juga mengobati orang yang sakit ya, tidak boleh dengan mantra-mantra yang mengandung kemusyrikan. Misalnya jimat. Jimat nggak boleh ya. Jimat misalnya cincin. Saya punya cincin misalnya. Kalau saya pakai cincin ini saya bisa jadi sehat ya. Sakit saya sembuh atau saya jadi sakti lah misalnya. Nah, ini nggak boleh, itu jimat. Jimat ini kemusyrik ya. Kemusyrikan itu kan dosa besar, dosa yang tidak diampuni. Saya juga punya cincin di rumah. Kalau saya kalau saya pakai giniin, ada angkot berhenti dia. Hanya bisa memberikan angkot. Cincin. Ada yang menaruh apa di rumahnya, di pojok-pojok rumah misalnya. Ini juga termasuk kemusyrikan. Ya. Kemusyrikan. Kalau di kampung itu ada apa di atas pintu rumah, di pojok-pojoknya ada ditaruh ada benda-benda katanya tolak bala atau apa ya? Tolak bala ya. Nah, itu juga kemusyrikan. Kemusyrikan. Kita punya keris, misalnya keris yang diyakini dapat memberikan keberuntungan ya kan.
Ini juga kemusyrikan. Termasuk juga bagi wanita itu pakai apa? Susuk ya. Susuk itu katanya, ya saya sih nggak tahu persis apa ditaruh di dalam badannya supaya kelihatan cantik, kelihatan apalah gitu. Ini juga dilarang dalam Islam, tidak diperbolehkan. Ya karena pekerjaan sebagai artis pakai itu, ya ini tidak diperbolehkan. Kemusyrikan. Jadi tidak diperbolehkan memakai jimat dan juga jampi-jampi. Nah kemudian ada ini seperti pandemi kemarin ya. Jadi cara pandemi kemarin itu adalah cara yang benar di dalam Islam. Artinya gini, yang pertama ada larangan bercampur antara orang sakit dengan orang yang sehat. Jadi memang Nabi bersabda, tidak boleh dicampur antara orang yang sakit dan orang yang sehat. Jadi kalau orang sakit, ini bagusnya terpisah kamarnya. Terutama sakit yang menular, bukan sakit yang tidak menular. Ya, orang yang sakitnya menular itu bagus terpisah, nggak boleh terpisah. Nah kemudian di dalam Islam ini juga ada yang namanya kemarin ketika pandemi kan isolasi ya. Jadi wilayah yang terkena wabah, kalau kita berada di wilayah itu jangan keluar. Dan kalau kita ada di luar nggak boleh masuk ke wilayah yang terkena pandemi. Ini memang cara Islam seperti itu. Islam mengajarkan demikian. Jadi kalau ada wabah di suatu tempat, yang ada di dalam nggak boleh keluar, karena dikhawatirkan akan menyebar, menular yang lebih luas lagi. Yang ada di luar nggak boleh masuk, karena dia akan tertular. Ya kalau sudah terlanjur masuk, ya nggak boleh keluar lagi. Ini adab ya dalam hal itu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Nah kemudian berikutnya adalah keutamaan mengingat kematian. Dan juga keutamaan beramal sebagai persiapan menghadapi kematian. Islam menganjurkan kita untuk senantiasa mengingat kematian. Dan juga Islam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa beramal soleh sebagai persiapan. Persiapan atau mencari bekal untuk menghadapi kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Jadi mengingat mati itu adalah diperintah oleh Islam. Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kesenangan, yaitu kematian. Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa mengingat kematian. Dan orang yang cerdas, katakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang cerdas itu dia selalu mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, dia akan mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian itu. Maka itulah orang yang cerdas. Karena apa? Dunia ini kan dunia fana. Kehidupan dunia ini ada kehidupan yang sementara. Sedangkan kehidupan akhirat itu kan kehidupan yang abadi. Kehidupan selamanya.
Jadi kalau kita bersenang-senang di dunia tanpa memperhatikan kesenangan di akhirat, maka inilah namanya orang bodoh. Karena mengutamakan yang sedikit daripada yang banyak. Akhirat itu lebih banyak, lebih besar, lebih panjang. Selama-lamanya hidupnya di sana. Kalau kita hanya mengutamakan dunia tanpa memperhatikan akhirat, maka kita akan merugi. Inilah dikatakan orang yang senantiasa mengingat kematian adalah orang yang cerdas. Ingat mati, maka dia akan mempersiapkan amalnya sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian, untuk akhirat kelak. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Nah, jadi Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran 102 ya, yang ini diingatkan oleh para khotib Jumat. Para khotib Jumat itu sering membacakan ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan sebagai orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berada dalam kedamaian, orang yang berada dalam keselamatan. Gitu. Jadi makanya dalam surat Al-An'am ayat 125 ini juga disebutkan bahwa barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Nah, bagaimana orang yang sudah sakit parah kemudian udah kalau gini saya lebih baik mati aja dah. Boleh nggak? Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Separah apapun sakitnya, tidak boleh mengharap kematian. Ya. Makruh hukumnya. Ya. Dalam kitab fikih ini hukumnya makruh mengharapkan kematian. Mengharap kematian, saya mati aja deh. Nggak boleh. Ini makruh. Dimakruhkan untuk berdoa dan mengharap kematian karena miskin, karena sakit, atau musibah dan kemalangan. Istrinya sakit, kemudian kalau gitu saya mati aja deh. Nggak boleh. Walaupun istri yang sangat dicintai wafat, ya nggak boleh kita berharap kematian, nggak boleh. Atau karena miskin, saya miskin banget, ya Allah saya matikan aja deh, nggak boleh. Karena saya miskin, jadi mengharap kematian, minta mati, nggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Janganlah seseorang mengharap mati karena sesuatu bencana yang menimpa dirinya, dan seandainya ia terpaksa mengharapnya, hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukku, dan wafatkan aku jika wafat itu lebih berguna bagiku. Nah, jadi kalau terpaksa begitu ya udah, istilahnya kalau orang bilang hidup segan mati tak mau ya. Itu ya doanya kepada Allah, ya Allah hidupkan aku ya, selama hidup itu lebih baik bagiku. Hidupkan aku selama hidup itu lebih baik bagiku. Dan wafatkan aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Wafatkan. Itu hanya boleh seperti itu. Tapi kalau
karena kemiskinan, karena penyakit, karena apa, kemudian dia mengharap mati, nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dari saya. Baik, karena waktu Isya sudah tiba, ya kita akhiri sampai sini. Ini bahasanya panjang ya. Mudah-mudahan nanti kita sampai bisa membahas dan mempraktekkan untuk mengurus jenazah. Mengurus jenazah. Saya dengan teman-teman sudah membuat sebuah program menyiapkan kain kafan dan perlengkapannya untuk warga Tajur Halang dengan infak yang murah ya, di bawah pasaran, dengan kualitas kain yang lebih bagus dibandingkan di pasaran. Mudah-mudahan berguna untuk masyarakat Tajur Halang. Nanti kita belajar ya untuk menghadapi mayat ya. Kita belajar pemulasaran jenazah. Mudah-mudahan berguna untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.